perjuangan masyarakat Indonesia. Tanpa ada imbalan, nggak perlu surat-surat macam-macam, ambil gunakan untuk perjuangan Indonesia. Dan inilah yang membuat Muhammad Zain Al-Husaini ini tersentuh luar biasa sekali. Kedua, saya sepakat memang selama ini ada misunderstanding. Memang betul Palestina bukan negara pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu memang Palestina belum merdeka pula. Tapi diplomasi yang dilakukan oleh Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husaini, dia datang ke pemerintah Mesir, datang ke pemerintah Saudi Arab, keliling-keliling untuk apa? Menggalang dukungan. Hey guys, Indonesia baru deklarasi nih, masa kalian nggak memberikan pengakuannya? Ayo dong. Dari situlah akhirnya negara-negara ini semua berbondong-bondong. Makanya negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara-negara Arab. Saya nggak tahu kenapa Bung ini benci banget sama Arab. Maka dari itu ini harus dipertanyakan. Ketiga, masalah hoax. Perhatikan, Mbak KSP. Mohon maaf saya bertanya ya. Apa alasan Indonesia itu nggak membangun hubungan diplomatik dengan Israel? Apa alasannya? Karena kita menghargai Palestina. Karena Israel dianggap penjajah, betul nggak? Ya benar. Betul ya. Coba tanya Bung Permadi, Israel menjajah nggak? Ya. Itu kan serius lo. Nah, makanya maksud saya negara kan. Maksud saya mewakili negara. iya. Lo nanya gue serius, lo nanya gue pengen gue jawab apa lo nanya? Maksud saya nggak perlu jawab. Maksud saya gini, perhatikan. Kalau ada orang Indonesia mengatakan Israel bukan penjajah, maka dia sedang menginjak-injak kebijakan dan pemikiran serta keputusan para pendiri bangsa kita. Dia sedang menghina Soekarno, menghina Soeharto, menghina presiden-presiden sekarang bahwa kalian tuh nggak tahu sejarah. Saya yang tahu sejarah, nggak ada penjajahan di Palestina. Ini opini aja. Nah, ini bahaya, makanya teman-teman ya, tolong pahami ini agar kita tidak dibodohi oleh hoax-hoax macam ini. Oke. Demikian. Ya, silakan. Jadi gini, semua yang dia bilang ini opini ya, bukan fakta ya. Jadi pertama aku lurusin. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mesir. Dan waktu itu adalah berkat delegasi Kiai Haji Agus Salim yang waktu itu proaktif ke sana jemput bola, dan tidak ada kaitannya dengan yang dia bilang Mufti Palestina itu ada di Mesir waktu itu Bang, karena waktu itu dia buronan. Jadi ketika Ottoman Turki kalah perang dunia pertama, lalu provinsi Palestina ini diserahkan ke kerajaan Inggris. Jadilah bagian dari jadi milik Inggris. Namanya waktu itu British Mandate Palestine. Nah, karena waktu itu di bawah kekuasaan Inggris, si Mufti Palestina ini kaburlah buron ke Mesir. Ketika delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir, ketemu nggak sengaja sama Palestina, sama si Mufti ini yang lagi jadi buronan di Mesir. Lalu adalah cerita-cerita ini yang tidak ada textbooknya, sumbernya cuma dari meme, ceritanya begini begitu, tapi ini pseudo history semua. Jadi ini bisa dibilang ya fiksi lah gitu. Anyway, jadi kalau kita balik lagi saya sudah sebut sumbernya ya. Silakan baca buku judulnya Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, tulisan Muhammad Zain Hasan tahun 1970. Jelas ya? Jelas gak? Iya. Tanya buku apa yang dia pakai. Nah, coba apa referensinya? Lo semua yang gue bilang lo boleh cross check ke berbagai sumber, pasti isinya sama semua. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, perang Amerika Israel melawan Iran masih terus berlanjut. Dan tentu sekali lagi bahwa perekonomian Indonesia terganggu akan hal itu, terutama ya harga minyak semakin melambung tinggi. Nah, di sini dikatakan rangkuman peristiwa dalam perang Iran terkini hari ke-37. Nah, sudah 37 hari Amerika Israel melawan Iran. Ya, sudah melakukan peperangan. Ya, sampai pemimpin tertinggi Iran tewas dan juga pemimpin-pemimpin tertinggi yang lain di bawah Ali Khamenei. Ya, tentu itu membuat satu pertanda bahwa ya peperangan adalah sangat-sangat mengkhawatirkan. Oke, di sini dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump ya mengklaim seorang pilot militer Amerika Serikat yang sempat hilang setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh oleh Iran telah berhasil ditemukan dan juga diselamatkan. Pilot tersebut merupakan bagian dari pesawat F-15E milik Amerika Serikat yang ditembak jatuh Iran
pada Jumat 3 April 2026. Ia sebut bahwa berhasil diselamatkan setelah terjadi baku tembak sengit dalam operasi pencarian. Pilot kedua juga akhirnya ditemukan setelah melakukan serangkaian upaya pencarian. Teman-teman, Trump juga menetapkan tenggat waktu 48 jam bagi Iran untuk membuka Selat Hormuz, jalur perairan strategis yang dilalui sebagian besar pasokan minyak dan gas dunia itu. Sebelumnya berada dalam blokade de facto Iran sebagai respon atas perang yang berlangsung. Namun, Komando Militer Pusat Iran menolak ancaman tersebut yang menyebut bahwa ultimatum Trump sebagai tindakan putus asa, gugup, tidak seimbang, dan bodoh. Kemudian perkembangan di Iran. Iran mengklaim keberhasilannya menembak jatuh jet tempur F-15E Strike Angel milik Amerika Serikat menjadi bukti bahwa dominasi udara Amerika dapat dipatahkan. Insiden ini dinilai langka mengingat pesawat tempur Amerika Serikat belum pernah ditembak jatuh dalam pertempuran selama lebih dari 2 dekade terakhir. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) juga mengklaim telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat lain yang tengah melakukan misi pencarian di wilayah Isfahan Selatan. Bahkan Iran turut menyatakan bahwa telah menembak jatuh pesawat Amerika Serikat yang tengah melakukan misi, menyatakan telah menghancurkan 2 pesawat C-130 dan 2 helikopter Black Hawk dalam operasi tersebut. Iran juga mengklaim sebelumnya menembak jatuh drone MQ-9 Reaper. Teman-teman, media Iran juga melaporkan sedikitnya 5 orang tewas di wilayah barat daya saat operasi penyelamatan berlangsung. Di sisi lain, pihak Amerika Serikat menyatakan telah berhasil menyelamatkan 1 awak pesawat F-15E tersebut. Awak yang diselamatkan disebut berpangkat kolonel dan merupakan salah satu dari 2 kru pesawat. Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut operasi penyelamatan melibatkan ratusan pasukan khusus di tengah baku tembak sengit. Teman-teman, Iran belum memberikan konfirmasi resmi terkait klaim penyelamatan tersebut. Sebelumnya, otoritas Iran sempat meminta warga untuk membantu menemukan awak yang hilang guna dijadikan alat tawar dalam konflik. Selain itu, serangan Amerika Serikat Israel di Provinsi Ardabil dekat perbatasan Azerbaijan dilaporkan menewaskan 3 orang. Rusia juga mengevakuasi sekitar 200 staf dari pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr setelah serangan di sekitar lokasi tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingati risiko kontaminasi radioaktif. Seorang pejabat keamanan Iran menyatakan bahwa negaranya tetap menjalankan operasi sesuai rencana dan bahkan menyiapkan kejutan besar bagi Amerika Serikat dan juga Israel. Oke, kemudian teman-teman, situasi di Amerika Serikat. Nah, kita lihat bagaimana situasi di Amerika Serikat. Trump mengkonfirmasi langsung penyelamatan awak pesawat kedua F-15E yang jatuh melalui platform Truth Social, yang menyebut operasi tersebut sebagai salah satu misi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah militer Amerika Serikat. Sementara itu, perusahaan citra satelit Planet Labs mengumumkan akan menghentikan sementara publikasi gambar Iran dan kawasan konflik atas permintaan pemerintahan Amerika Serikat. Selain itu, 2 anggota keluarga Jenderal Iran Qasem Soleimani dilaporkan ditahan di Amerika Serikat setelah izin tinggal mereka dicabut, meskipun media Iran membantah hubungan tersebut. Nah, sekarang kita melihat bagaimana situasi di Israel. Sirene peringatan berbunyi di wilayah utara Israel, termasuk Haifa, setelah serangan rudal dari Iran. Militer Amerika Serikat juga melaporkan deteksi rudal
yang diluncurkan dari Yaman yang merupakan serangan kelima sejak perang dimulai. Kelompok Houthi bersama Iran dan Hizbullah mengklaim melakukan serangan jarak jauh ke target di Israel. Ledakan juga terdengar di Yerusalem, sementara serangan rudal di Tel Aviv dan wilayah tengah Israel dilaporkan melukai sedikitnya 5 orang. Situasi di kawasan Teluk. Teman-teman, serangan drone Iran merusak 2 fasilitas listrik dan desalinasi air di Kuwait. Hal ini menyebabkan penghentian dua unit pembangkit listrik. Tidak ada korban jiwa dilaporkan. Di Bahrain, sejumlah fasilitas industri petrokimia juga menjadi sasaran drone Iran, meski kebakaran berhasil dipadamkan tanpa korban. Sementara di unit Emirat Arab, operasional pabrik petrokimia Buruj dihentikan akibat kebakaran setelah jatuhnya puing serangan. Sistem pertahanan udara negara tersebut juga diaktifkan untuk menghadapi serangan lanjutan. Krisis energi dan Selat Hormuz. Teman-teman, negara-negara anggota OPEC dijadwalkan bertemu untuk menentukan kebijakan produk minyak pada Mei. Konflik ini telah menyebabkan gangguan pasokan terbesar, dengan harga minyak melonjak dari sekitar $65 menjadi di atas $100 per barel. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan Qatar untuk membahas pasokan energi dan dijadwalkan melanjutkan ke unit Emirat Arab. Di tengah situasi tersebut, Iran menyatakan tetap mengizinkan kapal Iran melintasi Selat Hormuz meskipun jalur vital itu secara umum masih berada dalam kondisi blokade. Nah, itu teman-teman tentang perkembangan kasus atau perkembangan dari perang Amerika Serikat Israel dan melawan Iran. Tentu kita tetap menyuarakan yang namanya perdamaian sehingga terwujud yang namanya perdamaian antara negara yang sedang berkonflik.